Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video tutorial kali ini. Di video ini kita akan membahas mengenai Arduino IDE dan Tinkercad. Materi ini merupakan program kerja dari tim KKN PPM UGM tahun 2021 di Kecamatan Berbah, tepatnya di Dusun Belendangan. Nah, sebelum kita memasuki dan mempelajari materi tersebut, alangkah baiknya buat teman-teman untuk mendownload dulu modul pelatihan yang udah aku sertakan linknya di kolom deskripsi di bawah. Nanti teman-teman bisa download dan pelajari modul pelatihannya terlebih dahulu. Nah, nanti untuk materi pengenalan Arduino IDE dan Tinkercad ini bisa teman-teman baca di bab 2 ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai Arduino IDE. Jadi Arduino IDE itu apa sih? Arduino IDE itu adalah sebuah software yang digunakan untuk memprogram Arduino kita untuk melakukan perintah yang kita lakukan kayak gitu. Nah, gimana caranya untuk mendownload software ini? Pertama-tama teman-teman bisa pastikan untuk terkoneksi ke internet terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman pastikan laptop kalian sudah terkoneksi internet, teman-teman bisa langsung aja buka website arduino.cc. Nah, nanti akan masuk ke website dengan tampilan seperti ini. Langsung teman-teman masuk ke bagian software. Nah, nanti di bagian software teman-teman bisa pilih nih, ada beberapa opsi. Ada Windows, ada Linux, dan ada macOS. Nah, nanti disesuaikan aja dengan laptop kalian masing-masing kayak gitu. Karena berhubung aku pakai Windows, jadi aku pilih yang ini. Kemudian nanti akan muncul bagian seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa klik aja just download dan nanti akan langsung otomatis terdownload softwarenya. Nah, nanti teman-teman tinggal ikutin aja instruksi instalasinya sampai selesai prosesnya. Kalian tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nanti setelah selesai, teman-teman bisa langsung aja buka softwarenya atau buka Arduino IDE-nya. Arduino gitu ya. Kita buka. Nah, nanti akan muncul tampilan awal dari software Arduino IDE kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa bagian ya teman-teman yang ada di Arduino IDE. Jadi ini di bagian atas ini ada schedule bla bla bla, ini itu tuh adalah nama file dari Arduino yang kita buat. Nah, di sini ada versi softwarenya Arduino versi 1.8.15. Kemudian di sini ada menu bar, ada file, edit, sketch, tools, dan help. Nah, di bawahnya itu ada tombol verify, tombol upload, tombol new, tombol open, dan tombol save. Di sini ada serial monitor, ya, serial monitor. Kemudian di sini nanti namanya ini adalah text editor. Nanti ini adalah tempat di mana teman-teman akan menuliskan program teman-teman kayak gitu. Nah, di sini itu ada Arduino IDE, itu adalah jenis Arduino yang kita pakai, nanti akan tertulis di sini teman-teman Arduino yang kita pakai kayak gitu. Nah, tombol verify ini fungsinya buat apa? Tombol verify ini fungsinya untuk mengecek nih program kita sudah benar atau belum kayak gitu. Nah, nanti misalnya kalau ada kesalahan itu akan muncul di bagian hitam ini teman-teman, kotak hitam ini. Nanti di bagian mana kode kalian itu terdapat kesalahan kayak gitu. Nah, itu biasanya kita sebut dengan proses compile atau verify lah, sama aja gitu. Nah, kemudian setelah kita verify atau kita compile, itu teman-teman bisa langsung klik upload ya teman-teman, untuk mengirimkan program kita ini ke Arduino kita kayak gitu. Kemudian di sini ada tombol new, itu fungsinya untuk membuat file baru. Kemudian ada tombol open di mana kita bisa membuka file yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian di sini ada tombol save di mana digunakan untuk menyimpan file yang sedang kita buat seperti itu. Nah,
gimana sih caranya kita bisa tahu Arduino kita udah tersambung dengan laptop kita atau belum? Nah, itu caranya kita bisa masuk ke bagian tools ya teman-teman. Nah, nanti di bagian port ini teman-teman bisa cek kalau misal ada serial port di sini, kayak misal contoh kasusnya ini di laptopku itu adalah COM6, ini artinya Arduino ku udah tercolok ke laptop ya. Berarti Arduino itu sudah tersambung dengan laptop kita kayak gitu. Nah, teman-teman bisa cek lagi untuk memastikan gitu ya di bagian device manager. Nah, nanti di bagian port ini, nah biasanya muncul port dari Arduino yang sudah tercolok ke laptop kita. Nah, untuk kasus yang ada di laptopku ini Arduino-nya itu namanya USB serial CH340 atau COM6 sesuai dengan yang ada di Arduino IDE ini tadi gitu, COM6 kayak gitu. Nah, gimana seandainya teman-teman nanti portnya itu tidak terbaca di laptop kalian? Nah, itu nanti biasanya di bagian device manager itu akan muncul bagian unknown device atau other device lah nanti di bawah sini gitu. Nah, nanti ada tanda serunya. Nah, itu teman-teman bisa klik bagian port yang ada tanda serunya itu, kalian klik kanan, kemudian di update driver, masuk ke bagian browse my computer for drivers. Nah, nanti teman-teman bisa cari nih tempat instalasi Arduino IDE kalian tadi di mana gitu. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke bagian folder driversnya ini kayak gitu. Nah, nanti kalau udah tertulis alamatnya seperti ini ya teman-teman, itu bisa diklik next aja. Nah, nanti portnya itu akan secara otomatis terinstall dan terbaca di laptop kalian. Jadi nanti port yang terdapat tanda serunya tadi udah bisa terbaca oleh laptop kalian kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba nih ya teman-teman pakai template gitu ya. Nanti di Arduino ini sebenarnya ada template-nya untuk kita template program yang akan kita bisa coba untuk contoh ya. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke bagian bagian example maksud saya. Nah, itu di bagian basic, nanti teman-teman pilih aja di bagian blink ini. Nah, nanti akan muncul tab baru yang isinya program yang nantinya membuat Arduino kita itu bisa berkedip kayak gitu. Nanti lampu LED yang ada di Arduino kita itu bisa berkedip kayak gitu. Nah, nanti nggak usah teman-teman nggak usah bingung dulu dengan program ini. Nanti di materi-materi selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang pemrograman yang ada di Arduino ini. Jadi mungkin untuk contoh aja, mungkin nanti teman-teman langsung aja klik verify. Nah, nanti setelah ada tulisan done compiling, artinya proses compilingnya udah selesai, teman-teman langsung klik upload aja. Nah, nanti program kita akan masuk ke dalam Arduino. Nah, nanti bisa teman-teman perhatikan di Arduino kalian gitu ya, itu di bagian LED-nya itu akan berkedip ya teman-teman, kayak gitu selama 1 detik. Kenapa kok bisa 1 detik? Karena di program ini kita memberikan delay-nya itu sebanyak 1000. Artinya di sini adalah 1000 milisecond, atau kalau misal kita konversikan ke detik itu adalah 1 detik kayak gitu. Maka nanti LED kalian itu akan hidup dan mati itu selama 1 detik intervalnya kayak gitu. Ya mungkin itu untuk gambaran teman-teman gitu ya. Untuk ini adalah contoh sederhananya. Nanti harapannya bisa jadi gambaran teman-teman, oh ternyata seperti ini gitu cara menggunakan Arduino IDE kayak gitu. Nah,
Nanti untuk materi-materi selanjutnya kita nggak akan pakai Arduino ini karena kita akan lebih fokus menggunakan Tinkercad, yaitu kita akan melakukan simulasi-simulasi rangkaian yang ada di bab-bab selanjutnya gitu teman-teman. Jadi ini untuk pengenalan aja. Nanti paling nggak teman-teman tuh udah paham ya, udah tahu tentang Arduino IDE ini itu gunanya buat apa, terus bagian-bagian di sini teman-teman udah tahu, terus teman-teman udah bisa mencoba memprogram menggunakan template yang ada di sini untuk mencoba mengcompile dan mengupload program ke Arduino kalian kayak gitu. Jadi paling nggak teman-teman udah ada gambaran lah dan udah nggak asing lagi dengan Arduino IDE kayak gitu. Nanti di materi-materi selanjutnya kita akan lebih membahas mengenai percobaan-percobaan atau simulasi rangkaian menggunakan Tinkercad kayak gitu teman-teman. Mungkin ini untuk intermezzo aja buat teman-teman mengenai Arduino IDE. Mungkin ini aku tutup ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke Tinkercad ya teman-teman. Nah ini sebenarnya sama aja, jadi teman-teman pastikan kalian udah terkoneksi dengan internet ya teman-teman. Nah nanti kalau udah terkoneksi teman-teman langsung buka aja website tinkercad.com, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi mungkin teman-teman bertanya Tinkercad itu apa sih? Jadi Tinkercad itu adalah suatu platform di mana teman-teman nanti bisa melakukan simulasi Arduino tanpa harus punya Arduino-nya langsung. Kalau misal di Arduino IDE tadi, kita perlu yang namanya Arduino-nya itu sendiri gitu. Kalau misal menggunakan Tinkercad, itu nanti kita bisa melakukannya tanpa Arduino kayak gitu. Nanti benar-benar bisa kita lakukan di website ini gitu. Jadi nanti di sini kita juga bisa melakukan simulasi. Jadi sebenarnya nggak cuma simulasi rangkaian aja, rangkaian elektronik, tapi ada beberapa fitur lain yang bisa kita gunakan di Tinkercad ini. Namun kita akan fokus ke simulasi Arduino-nya aja. Nah nanti pertama-tama kita bisa masuk ke dalam websitenya ini. Kalau misal teman-teman belum punya akun, langsung aja klik ini ya, sign in di bagian pojok kanan atas. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa pilih mau login melalui apa. Kalau aku menyarankan lewat sign in with Google aja biar gampang. Nah, nanti teman-teman pilih salah satu akun dari Google kalian gitu. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke tampilan dashboard dari akun kalian di sini ya, akun dashboard dari Tinkercad. Nah, coba teman-teman perhatikan di sebelah kiri itu ada bagian 3D design, sirkuit, kode blok dan lain sebagainya ini. Nah, nanti teman-teman pilih aja di bagian sirkuit untuk melakukan simulasi Arduino-nya. Nah, nanti create new circuit ya teman-teman. Pilih ini. Nah, nanti akan muncul tampilan workspace atau tampilan kerja dari Tinkercad ini. Jadi nanti teman-teman bisa search aja di sini, cari Arduino IDE-nya, Arduino Uno-nya gitu ya. Coba search di sini Arduino Uno. Nah, muncul kan ya. Kemudian kalian klik aja, terus kalian drag, terus drop di sini. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya ini sebenarnya ada apa aja sih bagian dari Tinkercad ini? Nah, jangan khawatir, nanti secara bertahap kita akan familiar dengan workspace ini yang ada di Tinkercad ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kayak gitu. Nah, nanti aku bakalan jelasin satu-satu secara bertahap. Nah, nanti kalian bisa melakukan simulasi rangkaian ya, seperti layaknya kita menggunakan Arduino
secara langsung kayak gitu teman-teman. Nah nanti di Tinkercad ini itu salah satu keuntungannya kita bisa langsung coding di sini gitu teman-teman. Nah kalau misal kalian kalau misal teman-teman pengen memprogram Arduino ini, teman-teman bisa masuk ke bagian kode ini. Terus nanti teman-teman pilih bagian teks ya, teks. Nah nanti teman-teman bisa melakukan program di bagian sini kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya teman-teman sudah memprogram atau menyusun program untuk Arduino kita ini, itu nanti teman-teman bisa langsung start simulation untuk memulai simulasinya, untuk mengetahui output dari program yang kita buat kayak gitu. Sebenarnya nggak jauh beda sama Arduino IDE tadi, dan di sini lebih simple dan lebih lebih mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu punya Arduino-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa melakukan simulasinya gitu dan tahu gimana output yang akan didapat gitu ya teman-teman ketika kita membuat suatu program ke Arduino kita gitu. Nah di sini udah ada kebetulan udah ada template program yang disediakan dari Tinkercad-nya itu sendiri. Ini sama ya teman-teman seperti yang tadi aku contohin di Arduino IDE. Jadi nanti ini kode ini digunakan untuk membuat lampu LED yang ada di Arduino kita ini itu akan berkedip kayak gitu, nyala mati. Nah nanti teman-teman bisa langsung aja start simulation. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dulu ini susunan programnya itu kayak gimana, cara membuat programnya itu gimana. Nah nanti santai aja, nanti bakalan aku jelasin di materi-materi selanjutnya. Jadi secara bertahap akan aku jelasin, santai aja. Nah nanti teman-teman tinggal klik aja start simulation gitu. Nah nanti di sini terlihat ya teman-teman di Arduino kita ini lampunya berkedip kayak gitu, dan kedipannya ini gitu ya, nyala matinya itu intervalnya selama 1 detik karena di program kita ini kita memprogramnya itu selama 1000 milisecond gitu ya. Misalnya kita convert atau kita ubah ke detik, itu berarti artinya itu intervalnya itu selama 1 detik gitu. Gimana kalau misalnya kita ganti teman-teman, misalnya 500 detik gitu, 500 milisecond gitu. Oh iya, sebelum kita ganti programnya jangan lupa untuk kita pencet dulu stop simulation ya teman-teman. Nah baru programnya bisa kita ganti. Nah gimana caranya kita membuat kedipan lampu itu jadi lebih cepat ya kedipannya. Nah itu kita bisa mengurangi nilai dari delay-nya sendiri gitu. Nah tadi karena 1000 milisecond ya, berarti artinya 1 detik. Kalau misal kita ubah jadi 500 milisecond, artinya dia akan berkedip selama setengah detik. Iya benar, selama setengah detik. Kalau misal udah teman-teman ganti, langsung aja teman-teman klik start simulation lagi gitu, klik start simulation. Nah nanti perhatikan di bagian LED-nya itu lampu LED dari Arduino-nya itu berkedip lebih cepat gitu. Nah ini selama setengah detik kayak gitu. Ya mungkin gitu ya teman-teman. Mungkin ini untuk perkenalan terlebih dahulu secara umum apa itu Arduino IDE, apa itu Tinkercad. Nah nanti jangan khawatir, di materi-materi selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai Arduino ini dengan berbasis Tinkercad ya gitu ya teman-teman. Jadi Arduino IDE tadi itu hanya sebagai pengenalan aja. Jadi di sini nanti kita akan lebih menggunakan Tinkercad karena di sini kita bisa lebih praktis gitu ya, tanpa harus menggunakan Arduino-nya langsung. Di Tinkercad nanti kita bisa langsung melakukan simulasinya gitu. Ya mungkin gitu ya teman-teman. Mungkin sekian dulu materi pada video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya.
Semoga teman-teman di video kali ini bisa paham dengan materi yang aku sampaikan dan bisa teman-teman praktekkan lagi untuk belajar ya teman-teman, dan bisa dibaca lagi di modul pelatihannya untuk bisa lebih paham tentang materi yang aku sampaikan sekarang kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semangat terus buat belajar. Nanti kalau misal teman-teman ada yang kebingungan, bisa ditanyain ke aku atau ke teman-teman tutor lainnya kayak itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.